Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mujahid Al-Haq dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 10. Saya akan menjelaskan PLTA. Apa itu PLTA? PLTA yaitu pembangkit listrik tenaga air. Seperti gambar berikut ini. Pengertian dan tujuan. Pengertian PLTA. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Tujuan memilih PLTA yaitu karena PLTA mengandalkan air yang dimana ketersediaannya melimpah ruah dan sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Komponen-komponen PLTA. A. Bendungan. Bendungan berfungsi sebagai penyimpanan air dan energi. Selain itu, bendungan digunakan untuk menaikkan permukaan air agar air dapat bergerak dan menghasilkan tenaga. B. Pipa. Pipa berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Adapun pipa pusat dipasang pada bak penenang minimal 10 cm. Sementara itu, ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. C. Turbin. Turbin berfungsi mentransformasi energi potensial air menjadi sebuah energi mekanik. Turbin air terdiri dari beberapa jenis seperti turbin Kaplan, turbin Pelton, turbin Francus, dan sebagainya. D. Generator. Generator berfungsi menghasilkan energi listrik dengan cara mengubah energi gerak menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan dengan berbagai keperluan. Jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari PLTA menuju rumah, industri-industri, dan tempat-tempat lainnya. Namun listrik tersebut harus diturunkan tegangannya oleh alat transformator step down sebelum digunakan. Prinsip kerja PLTA. Cara kerja PLTA pada dasarnya untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Air menjadi sarana potensial yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Perputaran turbin inilah yang akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Setelah itu, cara kerja PLTA berikutnya akan diteruskan ke power supply listrik dan akan disambungkan oleh kabel. Umumnya kabel tersebut dibentangkan dan ditahap oleh satet, lalu dibagi ke daerah atau diteruskan ke rumah penduduk. Selain itu, air yang sudah melalui turbin akan disalurkan ke air agar bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber kehidupan. Kelebihan dan kekurangan PLTA yaitu antara lain kelebihan respon PLTA yang dapat dengan cepat menyesuaikan beban. PLTA sangat cocok digunakan sebagai pembangkit listrik tipe peak untuk kondisi beban puncak maupun saat terjadi gangguan jaringan. Kapasitas output dari PLTA relatif besar dibanding dengan pembangkit listrik atau pembangkit energi terbarukan lainnya. Teknologi PLTA juga mampu dikuasai dengan baik di Indonesia. Memiliki umur yang cukup panjang antara 50-100 tahun. Bendungan yang digunakan sekaligus dapat digunakan untuk kegiatan lain, misalnya sebagai sarana pariwisata, cadangan air, atau irigasi pertanian. Bebas emisi karbon, tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan investasi yang cukup besar, membutuhkan lahan yang luas untuk membuat pusat listrik dengan kapasitas besar, mengganggu ekosistem sungai atau danau akibat dibangunnya bendungan. Terima kasih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.